Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Ahmad Taufik, salah satu peserta guru penggerak Angkatan 9, wilayah Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam Pak Ade. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih sebagaimana yang telah kita sepakati sebelumnya bahwa akan diadakan atau akan dilaksanakan supervisi kelas ya. Ya. Tapi sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait persiapan yang akan Bapak laksanakan di kelas. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai dalam pembelajaran ini? Ya. Tujuan pembelajaran nanti yang akan saya capai terkait pembelajaran dengan materi daur ulang siklus air serta bagaimana cara pelestarian lingkungan di sekitar. Di sini saya berharap agar peserta didik itu mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang erat kaitannya dengan siklus air tersebut. Jadi siswa bertujuan supaya murid gitu. Ya, murid agar mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan siklus air. Untuk selanjutnya, pertanyaan berikutnya, apa area pengembangan yang akan Bapak capai dalam pembelajaran? Nah, untuk area pengembangan itu sendiri yang akan dicapai yaitu tentang keterampilan siswa dalam memecahkan masalah, problem solving, serta siswa itu mampu untuk mengkomunikasikan, mampu percaya diri untuk mengkomunikasikan hasil dari diskusinya di depan kelas. Begitu, Pak. Ditangkap ya, persiapan yang bagus, persiapan yang sudah matang. Untuk pertanyaan selanjutnya yang saya akan ajukan yaitu tentang apa strategi pembelajaran yang akan Bapak terapkan dalam pembelajaran kali ini. Nah, untuk strategi pembelajaran yang akan diterapkan yaitu karena saya mengambil area pengembangannya terkait problem solving, maka menggunakan metode problem based learning. Jadi pembelajaran yang berbasis dari permasalahan yang diajukan kepada peserta didik. Nah, nanti di sana disusun dibuatlah serangkaian kegiatan yang dimana peserta didik ini diberikan tugas secara berkelompok dan satu kelompok untuk menyelesaikan masalah yang ada atau yang berkaitan dengan siklus air di kehidupannya sehari-hari. Nantinya peserta didik itu mengungkapkan hasil dari temuan ataupun bagaimana solusi dari permasalahan tersebut di depan kelas secara mandiri dengan bahasa dan gayanya masing-masing begitu. Jadi strategi pembelajaran yang akan Bapak laksanakan itu cukup baik dan cukup positif. Semoga dalam pembelajaran nanti berjalan dengan lancar ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Silakan persiapkan sebelumnya dari mulai perangkat pembelajaran dan area pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah semuanya pada baik. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh Arya. Siap, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadir. Akbar, Hadir. Arya, Hadir. Irfan. Hadir. Nah, sebelum belajar, ya, sebelum memulai kegiatan belajar, mari kita menanamkan jiwa nasional kita, yaitu dengan menyanyikan lagu wajib Nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Bapak akan bertanya, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi apa? Masih ingat kan? Masih. Apa materinya? Sumber daya alam dan juga faktorisasi lingkungan. Lalu pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang apa? Coba. Pelestarian sumber daya alam dan juga berarti anak-anakku sekalian pada malam sebelumnya telah belajar ya, telah mempelajari terkait pelestarian sumber daya alam KPK dan FPP. Nah, benar sekali. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pelestarian sumber daya Alam. dan juga KPK dan FPB yang merupakan lanjutan dari sumber daya alam sebelumnya. Ya, materi sumber daya alam sebelumnya. Coba, Bapak tanya dulu. Sumber daya alam apa yang ada di lingkungan kita? Tumbuhan. Tumbuhan, apalagi? Udara, apalagi? Air, pohon, apalagi? Coba. Hewan, tanah. Oke, alhamdulillah ternyata anak-anak Bapak masih pada ingat tentang materi sebelumnya. Nah, itu dia. Tumbuhan, hewan, tanah, air, udara, ya, dan juga bahan tambang itu merupakan sumber daya Alam. Sumber daya alam ini ada di lingkungan sekitar kita. Ya. Banyak sekali manfaatnya. Nah, pada pertemuan pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bagaimana upaya melestarikan sumber daya alam tersebut. Kenapa kita harus belajar tentang materi ini? Ya. Kenapa? Coba bayangkan. Sekarang Bapak tanya. Air merupakan sumber daya alam. Air diperlukan untuk kehidupan manusia sehari-hari. Bisa sebutkan contoh manfaat penggunaan air? Apa? Niksasa? Oke, untuk minum. Bagus Niksasa. Oke, apa lagi? Untuk mandi. Nah, sekarang Bapak tanya lagi, sumber daya alam lainnya yang bukan merupakan air apa lagi? Udara dan tumbuhan. Oke, sekarang udara diperlukan untuk apa? Bernafas kita. Ya, untuk lebih lengkapnya terkait apa sih, bagaimana sih sumber daya alam itu jika tidak ada, kita simak video pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamain paru-paru dunia. Selain buat napas, hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang-binatang lucu dan langka. Dan pastinya nggak cuma itu, tapi berbagai hasil dari hutan juga bermanfaat untuk keseharian kita. Nah, anak-anak, setelah melihat video tadi, isi dalam video permasalahan itu terkait tentang apa? Hutan. Tentang hutan. Di dalam hutan itu tadi ada apa saja? Ada hewan, terus ada udara juga, ada tanah, ada pohon. Oke. Nah, hutan ini merupakan ya sumber daya alam, kan? Karena di dalamnya itu tadi ada hewan, tumbuhan, air, tanah, dan udara. Nah, lalu tadilah kita mempelajari dan mengamati video tadi ya yang berkaitan tentang permasalahan kelestarian sumber daya alam, maka kali ini kita akan belajar untuk menentukan
upaya pelestarian sumber daya Alam. Bagaimana cara pelestariannya? Kita akan belajar bersama secara Kusi. Maka dari itu, mari kita bentuk kelompok diskusi, bentuk kelompok belajar, ya, berjumlah 3. Nah, anak-anakku, karena kita sudah duduk berkelompok, ya, Bapak akan memberikan modul aja bahan bacaan untuk kalian sebagai informasi tambahan nanti ketika menyelesaikan permasalahan yang Bapak berikan, ya. Di sini Bapak bagikan satu-satu kepada setiap kelompoknya. Silakan untuk kelompok 1 yang sumber daya alam tersebut. Silakan kalian kerjakan LKPD yang telah Bapak sediakan secara berkelompok, ya, dengan ketentuan seperti ini. Yang pertama, kalian mengerjakannya itu dengan bekerja kelompok, ya, bersama-sama. Semua anggota kelompoknya mempunyai peran dan tugasnya masing-masing, ya, harus saling bekerja Sama. Oke, nah setelah itu nanti perwakilan kelompoknya silakan mempresentasikan ke depan tentang upaya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang telah didiskusikan bersama-sama. Siap? Nah, selanjutnya itu kita mempresentasikan perwakilan dari kelompoknya untuk menampilkan hasil diskusi upaya penyampaian tentang pelestarian sumber daya Alam. Silakan untuk kelompok 1, 2, dan 3 perwakilannya ke depan. Silakan untuk perwakilan kelompok 1 mempresentasikannya ke depan. Silakan ya. 5. Air. Upaya pelestarian menggunakan air secukupnya. Manfaat kegiatan agar air tetap ada. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya perwakilan kelompok selanjutnya silakan. Udara. Mengurangi polusi udara agar udara tetap bersih. 5. Tanaman. Memanfaatkan sesuai kebutuhan agar tetap terjaga. Ya, tepuk tangan buat kelompok selanjutnya. Terima kasih. Nah, tadi rekan-rekan kita sudah menyampaikan terkait upaya-upaya pelestarian sumber daya alam. Sekarang kita akan membahas tentang KPK dan FPB. Nah, pada pertemuan sebelumnya masih ingatkah tentang apa itu KPK dan FPB? Masih. Masih, oke. Di sini Kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang ditentukan. Oke, tepuk tangan buat Neng Salsa. Oke, selanjutnya yang FPB. Apa itu FPB? Oke, silakan Neng. Faktor persekutuan terbesar adalah bilangan pembagi terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang ditentukan. Oke, tepuk tangan buat Neng Nita. Ya, benar. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. KPK merupakan bilangan kelipatan yang sama tapi yang paling kecil. Nah, sesuai dengan yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Begitu juga FPB. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, dalam satu bilangan ini terdiri dari faktor-faktor bilangan pembaginya. Nah, faktor pembagi bilangan yang sama dan bernilai paling besar itu disebut FPB. Nah, oke, anak-anakku. Nah, setelah kita mempelajari materi tentang pelestarian sumber daya alam dan juga KPK serta FPB,
Mari kita di sini menyimpulkan apa materi yang telah kita pelajari bersama. Ya, kesimpulannya yaitu yang pertama, coba apa terkait sumber daya alam? Apa itu sumber daya alam? Upaya pelestarian alam, Pak. Ya, bagaimana apa saja upayanya? Tanaman. Tanamannya di apa? FPP. Nah, pelestarian sumber daya alam itu apa? Pelestarian sumber daya Melestarikan sumber daya alam. upaya melestarikan sumber daya Alam. Coba upaya melestarikan sumber daya alam. Upaya ini tuh apa saja yang tadi telah kita bahas bersama-sama. Kalau air kita harus gunakan dengan secukupnya. Setelah itu, kalau tanah kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ke tanah? Agar tanah tidak tercemar. Agar tanah tidak tercemar. Sekarang bagaimana kalau misalnya apa yang harus kita lakukan agar hewan itu tidak punah? Tidak memburu hewan liar. Tidak memburu hewan? Liar. Nah, bagaimana kalau cara kita misalnya agar tanaman itu tetap ada atau tetap sehat harus diapakan? Disiram, terus diapakan lagi? Diberi pupuk. Nah, ya. Itulah ya usaha-usaha kita yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya Alam. Mulailah dari hal yang paling kecil ya. Upaya pelestarian sumber daya alam yang dapat kalian lakukan di rumah yaitu dari hal yang paling kecil. Misalnya menggunakan air dengan bijak. Kalau sudah tidak digunakan, airnya ditutup kembali. Menggunakan energi secukupnya. Ya. Terus menanam Tanaman. merawat hewan. Kalau punya hewan, hewannya dirawat ya. Itu merupakan salah satu upaya kita melestarikan sumber daya alam yang dari hal kecil. Siap? Siap. Oke, bagus kalau begitu siap melaksanakannya di rumah. Nah, terima kasih. Nanti selanjutnya Bapak akan memberikan soal evaluasi ya. Soal evaluasi yang silahkan kalian kerjakan secara mandiri ya, melalui grup yang telah Bapak berikan kepada orang tua kalian yang sudah Bapak share ke dalam grup WA orang tua kalian. Silahkan kalian kerjakan di rumah ya. Nah, untuk mengerjakannya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya alam dan juga menyelesaikan permasalahan KPK dan FPB yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekian dari Bapak. Untuk menutup pembelajaran kita ucapkan yel-yel bersama. Tepuk semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak. Selanjutnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu daerah yang berjudul Manuk Dadali. Nah, lagu ini merupakan lagu daerah khas Jawa Barat, terutama dari suku Sunda. Hal ini menunjukkan rasa bangga kita terhadap budaya kita sendiri. Ya, ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu daerah Manuk Dadali. Jauh di awang-awang, mepet menjajana, bangun tayak
Tipikal merahku sasama, lebar wawarna. Manuk dadali, manuk pegawena, ulun hati Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangkong kencarana, hiji rukun sakabehna. Anak-anak telah menyanyikan lagu Manuk Dadari bersama-sama. Selanjutnya mari kita sebelum pulang berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Siap? Siap. Silakan duduk yang rapi. Sebelum pulang mohon rapikan dulu tempat duduknya dan juga Mas jangan lupa barangkali ada barang-barang yang tertinggal jangan sampai tertinggal ya. Ya, siapkan masukkan dulu ke dalam tasnya. Siap, beri salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa tatap muka dengan dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam semoga selamanya dilimpah dan dicurahkan kepada baginda alam yang dihadiahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih rekan saya Bapak Guru telah hadir dalam kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dan dalam keadaan sehat walafiat Bapak Guru dan bersedia untuk observasi kemarin dan pada hari ini disaksikan oleh Ibu PP saya sendiri, Ibu Yai Mahai MPD. Beliau berkenan untuk hadir dan untuk menyaksikan dan mengobservasi saya juga memberikan motivasi tentunya. Baiklah Pak Teguh, apa kabar Pak Teguh? Alhamdulillah Pak Ade Terima sehat. kasih, alhamdulillah sekali lagi ucapkan terima kasih pada Bapak yang telah berkenan hadir pada hari ini Pak. Sebagaimana kita tahu ya bahwa kemarin kita telah melaksanakan supervisi kelasnya di kelas Bapak. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pembelajaran yang Bapak bawakan kemarin yang telah saya observasi. Ya, bersedia kan Pak? Baik Pak, silahkan. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama tentang perasaan Bapak. Bagaimana perasaan Bapak ketika kemarin diobservasi dalam supervisi kelas kemarin? Oke. Baik Pak Ade, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak Ade di sini karena kemarin itu kegiatannya setelah melakukan kegiatan observasi pada kegiatan pembelajaran saya, perasaan yang saya rasakan justru saya merasa senang dan justru harusnya saya yang berterima kasih kepada Pak Ade. Mengapa demikian? Karena yang saya rasakan ketika di sini ada kegiatan, wah rekan saya nih mau mengobservasi saya, mau melihat kegiatan pembelajaran saya, di sini terbenak, oh ini merupakan hal pelajaran bagi saya agar bisa dilihat, agar bisa dinilai oleh rekan saya sendiri yang satu profesi agar kegiatan pembelajaran ini yang saya lakukan itu bisa lebih baik. Terima kasih. Baik sekali, alhamdulillah Bapak telah merespon pertanyaan saya. Ternyata merasa senang dan bahagia dan mudah-mudahan sama-sama kita belajar juga. Saya menimba ilmu itu kepada Bapak dan Bapak merasa senang. Alhamdulillah, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan bahwa Bapak tidak merasa terganggu dan intinya Bapak merasa nyaman. Bapak, terima kasih. Untuk selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya yang saya akan ajukan atau tanyakan ke Bapak itu tentang proses pembelajarannya Pak. Proses pembelajaran yang seperti apa yang Bapak terapkan kemarin? Oke. Bisa diceritakan?
setelah kan kemarin itu ketika kita kegiatan pembelajaran kemarin kan saya menerapkan pembelajaran itu berdiferensiasi lebih kepada pembelajaran berdiferensiasi dengan konteksnya apa? Dengan konteks pembelajaran yang problem based learning. Nah mungkin Bapak ketika kemarin mengobservasi saya melihat nih ada langkah-langkah yang kegiatan pembelajaran saya itu dalam PBL itu kok ada sedikit yang dari rencana yang perencanaan yang saya berikan dengan ketetapan itu ada beberapa ketimpangan ataupun ketidaksesuaian gitu kan. Nah namun di sini ketidaksesuaian di sini bukan sintaksnya yang tidak sesuai Pak, cuman alurannya itu kemarin tuh ketika yang saya terapkan saya menyesuaikan dengan keadaan di saat itu juga dengan ininya berdiferensiasinya kepada proses pembelajaran peserta didik yang berbeda-beda itu Pak. Terima kasih atas respon yang bagus dan luar biasa. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Untuk selanjutnya masih seputar pembelajaran yang saya observasi. Iya Pak. Kemarin, Pak. Apa pengembangan Bapak dalam KBM kemarin? Nah. Pengembangan dalam hal apa maksudnya Pak? Coba bisa diceritakan Pak. Kemarin kan sebelum ketika Pak Ade mengajukan saya tuh, Pak boleh nggak diobservasi? Boleh banget. Nah kebetulan nih Pak, saya ada kegiatan pembelajaran nih selanjutnya itu pada kegiatan pembelajaran dengan temanya itu kan materinya itu siklus air, sumber daya air di lingkungan sekitar kita. Ya, di sini saya kepada Pak Ade, Pak, ini pada kegiatan pembelajaran kali ini tuh saya tuh punya masalah nih di kelas. Masalahnya itu anak-anak peserta didik saya itu sulit untuk mengkomunikasikan perasaannya ataupun sulit untuk berbicara, gitu kan. Terus juga kan saya juga berkeinginan, wah dalam pencapaian fase ini peserta didik itu dikhususkan untuk bukan difokuskan kepada bagaimana peserta didik itu memecahkan masalah yang tadi kan berkaitan dengan proses pembelajaran model yang saya terapkan problem based learning. Nah, kompetensi ataupun keterampilan yang saya fokuskan pada pembelajaran kali ini itu kepada keterampilan peserta didik siswa itu untuk berbicara dan juga menyelesaikan masalah problem based learning, problem solvingnya pada materi konteksnya itu sumber daya air di lingkungan kita. Konteksnya kan siklus air berkaitan dengan keadaan sekarang kan lagi musim hujan gitu. Nah itu Pak. Ya, terima kasih. Berarti selama kemarin diobservasi ternyata ada sedikit kendala mungkin ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak untuk memecahkan atau mencari jalan keluar atau solusi supaya ada respon positif kendalanya seperti apa kemarin dan bisa diceritakan solusinya menurut Bapak ini lagi seperti apa? Ya. Nah sesuai dengan ini kan Pak, hasil refleksi saya kemarin kan ketika ini saya tuh merasa ketika pembelajaran telah diterapkan dan juga ibaratnya semua prosesnya sedang dijalankan dan dapat kan kita itu memperoleh ibaratkan dokumennya berupa hasil kerja siswa ataupun bagaimana peserta didik berpresentasi di depan mengungkapkan pendapatnya gitu kan, itu menjadi nilai bagi saya, menjadi informasi bagi saya, data bagi saya untuk mengetahui bagaimana nih perkembangan kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah peserta didik itu. Nah dari hasil refleksi itu saya memperoleh hasil bahwa ya memang untuk kemampuan memecahkan masalah itu saya bisa masukkan ke kategori 80% peserta didik itu sudah mengetahui, sudah bisa menguasai. Nah, dalam hal ini karena kan ketika kegiatan pembelajaran ini dilakukan itu secara berkelompok ya Pak, secara berkelompok. Nah, secara berkelompok kan otomatis diberikan masalah kepada satu kelompok. Nah, karena ada yang beda-beda. Nah, dipecahkanlah masalah itu. Mereka setiap kelompok itu 3 kelompok itu bisa memecahkan masalahnya. Wah benar-benar semua. Tapi yang menjadi pikiran bagi saya itu kan ini itu kemampuannya saya fokus itu kepada siswa. Ini kan masih dalam kelompok, gitu kan. Konteksnya bagaimana sih peserta didik itu saya bisa menilai kemampuan pemecahan masalah peserta didik itu yang setiap siswanya itu. Nah diberikanlah tes akhir ya, tes formatifnya. Nah dari tes formatif itu saya peroleh dari kelompok A yang terdiri dari 5 orang, gitu kan. Ternyata ada satu siswa yang musik kurang
dalam menguasai pemecahan masalahnya. Wah, berarti kan memang jika dalam berkelompok dia itu bisa memecahkan masalah, tapi kalau secara pribadi dia masih kurang. Oh, berarti saya ambil aja 80% itu kan. Terus untuk kemampuan komunikasi, nah komunikasi di sini kan ketika menyelesaikan masalah atau mengajukan hasil permasalahannya itu kan ada beberapa. 5 orang itu disuruh maju ke depan. Ya. Nah, maju ke depan, baca mempresentasikannya bergantian. Mereka bisa bergantian menyampaikan dengan lancar. Tapi di sini juga timbul lagi benar bagi saya. Ya. Mereka bisa berani ke depan kalau bersama-sama. Gimana kalau sendiri-sendiri? Nah itu yang menjadi faktor dari saya. Wah, itu pasti kurang. Saya salah di sini nih. Ya. Jadi saya mau fokus komunikasi secara mandiri, tapi kenapa jadi berkelompok? Ya. Nah itu hal yang mungkin masih perlu saya kembangkan ataupun saya telaah lagi untuk proses pembelajaran ke depannya, Pak. Itu Terima kasih kesabaran dan tanggung jawab yang luar biasa. Ya, setelah pembelajaran dilaksanakan langsung refleksi diri luar biasa. Itu harapan kita semua ya Pak. Harapan kita semua berdua ini khususnya di sekolah kita umumnya bisa meminimalisir kekurangan atau kekurangan secara individu dan secara kolega kita masing-masing bisa belajar bersama-sama. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan harapannya semoga kita bisa memberikan pembelajaran atau KBM dengan lebih sempurna. Untuk selanjutnya Pak, yang saya akan ajukan pertanyaan ke Bapak setelah hanya diobservasi saya kemarin, apa yang sudah baik menurut Bapak dan yang perlu diperbaiki, yang lebih spesifikasi lagi menurut Bapak setelah merefleksi kekurangan yang perlu diperbaiki tadi? Nah, Coba cerita. Gini, Pak. Ya kemarin itu ketika setelah kegiatan program kan saya melaksanakan refleksi juga kan atas bantuan Bapak juga gitu kan. Sama-sama Pak. Sama-sama. Pak, kenapa ini tadi tuh coba ini nah. Di sini kan ada hal yang memang sudah saya rasa baik dan kadang kurang baik begitu ya. Nah, kalau dalam proyeknya yang saya rasa baik pertama kan memang dalam pikiran itu kan wah rencana pembelajaran yang kelas saya rencanakan itu sudah oke, sudah ibaratkan sudah bisa mencangkup segala hal gitu kan. Tapi kan pada kenyataannya ketika di lapangan ada beberapa masalah atau kendala yang di luar prediksi, itu juga malah bisa menggeserkan ataupun rencana kita tuh bisa tergeserkan. Nah di sana tuh hal yang itu kita tuh harus bisa benar-benar ibaratkan mengantisipasi. Untungnya kan kemarin ketika pelaksananya ya kita bisa saya bisa mengantisipasinya dengan ibaratkan secara spontan gitu kan, model bagaimana cara membagi peserta didik yang tadinya biar lebih ideal kan peserta didik itu dibagi sama rata, tapi ini kok ada yang kena karena ada siswa yang tidak hadir. Jadi pembagian itu kan ada yang jomplang gimana terus ada ibaratkan yang kadang-kadang peserta didik itu yang harus kan pembagiannya secara heterogen ya Pak. Secara heterogen kan ini diatur sama saya itu yang kelompok A, kelompok B ini kan. Tapi kadang-kadang tuh siswa di peserta didik itu ya pengen pindah itu jadi ibaratkan hal yang kurang baik dalam saya itu ibaratkan dalam konteks bagaimana mengkoordinir peserta didik ini agar lebih siap ibaratnya untuk belajarnya. Nah karena dalam proses ini kemarin dilihat itu peserta didik itu masih ada yang ibaratkan tidak mengikuti aturan ataupun bukan aturan ya, tidak mengikuti sesuai dengan ini, misalnya pembagian kelompoknya ini tapi dia harus bagian tapi sesuai kesepakatan, tapi ternyata ada ini saya tidak mengetahuinya, tidak mengetahui jauh-jauh ini aja pindah atau gitu kan, itu ibaratnya di luar. Nah terus hal yang ininya yang saya rasa baik itu ya karena yang menurut saya rasa baik dari kesesuaian perencanaan, proses pelaksanaan pembelajaran, instrumen penilaian yang digunakan, instrumen penilaiannya itu kan informatifnya itu saya merasa ya sampai ada benangnya, ada benang merahnya. Jadi ibaratnya udah sesuai dari mulai yang saya inginkan, yang direncanakannya itu apa, ini masuk ke sini, konteks pengembangannya apa, dan instrumen yang diterapkan itu apa, digunakannya apa, hingga hasil rencanakan saya memperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Itu merupakan hal baik bagi saya. Berarti memang bukan benar ya,
memang seperti ini proses pembelajaran yang seharusnya itu gitu kan. Nah itu Pak. Terima kasih setelah merespon pertanyaan saya, dan luar biasa saya ucapkan terima kasih Bapak sudah mengutarakan keberhasilan di bidang apa setelah saya pernah diobservasi dan hal-hal yang perlu diperbaiki. Terima kasih respon yang baik dan tanggung jawab serta kesadaran diri yang baik. Untuk yang terakhir, bagaimana ini cara untuk mendidik anak, mendidik murid, cara kelanjutan kegiatan KPN ke depannya supaya menurut Bapak ini lebih greget, lebih semangat bagi gurunya kita, apalagi bagi murid yang berpihak pada murid, tentang berkaitan dengan hal yang belum berhasil tadi yang diutarakan oleh Bapak. Tadi kan gini Pak, sesuai dengannya apa yang dipinta sebelumnya Iya. kan Pak. Pak, ini tentang komunikasi, kemampuan komunikasi peserta didik dan kemampuan peserta didik. Hasilnya itu saya sudah mengetahui dari hasil peserta didik dan juga refleksi diri sendiri itu bahwa ya kalau untuk kemampuan problem solving, saya memperoleh informasi yang cukup jelas bahwa jika peserta didik itu dapat diindikasikan 80% itu sudah mempunyai kemampuan pemecahan masalah. Mereka diberikan masalah, diberikan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah, dia bisa menyelesaikannya. Ya. Namun memang ada beberapa peserta didik yang itu yang masih kurang. Nah, hal ini perlu ditindaklanjuti. Nah, dari hasil kita kan diskusi kemarin itu, tindak lanjut apa sih yang sesuai dengan kemampuan berpikir, kemampuan pemecahan masalah ini. Nah, jadi rencananya kan setelah ini kita coba untuk bagaimana cara menggali ataupun memberikan informasi tambahan kepada peserta didik yang belum dicapai, masih kurang. Nah, dibantu dengan rekan sejawatnya, rekan peserta didiknya itu. Jadi kadang-kadang saya berpikir itu kan kemarin debat itu peserta didik itu ada yang tidak bisa menyelesaikan masalah karena tidak tahu konteks ataupun masalah yang disampaikannya. Pertanyaan yang disampaikan atau apa yang harus disampaikan itu dia tidak paham, dia bisa menyelesaikan tapi dia belum tidak paham gitu. Ada yang juga memang nggak tahu sama sekali gitu kan, nggak bisa tahu. Nah, untuk keterampilan komunikasi, nah di sini kalau secara bersama-sama saya kemarin memang ini ada kesalahan dalam saya penilaiannya ya Pak. Peserta didik di depan semua gitu kan, 5 orang menyampaikan secara bergiliran. Komunikasi kan kalau itu kan komunikasinya bersama-sama, bukan pribadi, bukan sama orang. Nah itu yang jadi salah bagi saya untuk memperoleh informasi. Tapi jika secara keseluruhan, jika saya dapat menyimpulkan, berhipotesis gitu kan, berspekulasi, peserta didik itu sudah bisa mengkomunikasikan hasilnya di depan kelas dengan baik. Namun perlu saya tekankan kembali, saya perlu adanya upaya untuk menggali apakah benar-benar secara pribadi peserta didik itu mempunyai keterampilan komunikasikannya secara individu. Nah, mungkin ini akan saya tindak lanjuti pada kegiatan pembelajaran selanjutnya yang berfokus kepada itu kemampuan komunikasi peserta didik untuk menyampaikan gagasan ataupun idenya. Luar biasa, terima kasih. Jadi secara keseluruhan Bapak telah mengidentifikasi dari segi kekurangan murid gitu ya. Jadi untuk bisa kita mengevaluasi dan tindak lanjut ke depannya. Terima kasih Bapak telah merespon dan telah menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan terkait observasi yang kemarin kita laksanakan Pak. Terima kasih sekali lagi, semoga kita untuk selanjutnya bisa melaksanakan observasi lagi dan saling bertukar pikiran. Terima kasih Pak sekali lagi, semoga